Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sama, cuma semua administrasinya ditambah dengan kata PSU, huruf PSU. Ya, di logistiknya itu, surat suara, C pemberitahuan, itu semuanya tertulis PSU. Yang datang surveyor itu kan bukan mereka penentunya, dikirim lagi, kirim di kementerian. Jadi hasilnya itu dari kementerian. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. KPU Bau-Bau pastikan kesiapan penyelenggaraan pemungutan suara ulang PSU di 4 TPS digelar pada hari ini. 3 puskesmas Bau-Bau kembali meraih sertifikat akreditasi paripurna dan utama. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Kamis 22 Februari 2024 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. KPU Bau-Bau pastikan kesiapan penyelenggaraan pemungutan suara ulang atau PSU di 4 TPS digelar hari ini. Dilaporkan Hairul Mulku. Dan hari ini akan dilakukan pendistribusian, mungkin agak sore karena kami baru bersurat ke Bawaslu dan kepolisian untuk melakukan pengawalan bersama. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau memastikan pemungutan suara ulang PSU di Kota Bau-Bau siap digelar Kamis besok 22 Februari 2024 di 4 tempat pemungutan suara TPS. Ketua KPU Kota Bau-Bau Laude Supardi mengatakan kesiapan pelaksanaan PSU itu setelah dipastikan kesiapan logistik pemilu setelah dilakukan sortir dan lipat sejak Selasa kemarin. Proses PSU, kata Supardi, hampir sama dengan pemilu 14 Februari lalu. Para pemilih pun diundang kembali dengan surat C pemberitahuan. Dan hari ini akan dilakukan pendistribusian, mungkin agak sore karena kami baru bersurat ke Bawaslu dan kepolisian untuk melakukan pengawalan bersama. Prosesnya hampir sama juga dengan pungut hitung di awal? Sama, cuma semua administrasinya ditambah dengan kata PSU, huruf PSU. Ya, di logistiknya itu, surat suara, C pemberitahuan, itu semuanya tertulis PSU. Ya, disampaikan kepada wajib pilih yang sesuai dengan terdaftar dalam DPT dan DPTB, terkecuali yang DPK yang tercatat saja pada hari pemungutan suara itu hari. PSU di 4 TPS itu masing-masing TPS 3 Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batu Poaro untuk 5 jenis pemilihan. TPS 21 Kelurahan Katobengke, Kecamatan Beto Ambari untuk pemilihan DPR RI dan DPD RI. TPS 15 Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau PPWP. Dan TPS 6 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau PPWP. Bagi masyarakat yang wajib pilih yang ada di TPS PSU, mohon kiranya kesediaannya, keikhlasannya untuk datang TPS untuk kembali menggunakan hak pilihnya sebagaimana pada hari H14 Februari 2024 yang lalu. Sebab meskipun hanya satu jenis pemilihan atau beberapa jenis pemilihan, ini tetap merupakan wujud penegakan demokrasi yang harus ditunjukkan oleh masyarakat, khususnya yang wajib pilih. PSU di 4 TPS di Kota Bau-Bau ini, kata Supardi, berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Atas rekomendasi itu, pihak KPU pun sudah melakukan kajian dan menemukan fakta-fakta di lapangan dan kejadian pelanggaran itu benar adanya, sehingga pelaksanaan PSU pun diputuskan dalam rapat pleno. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU menjadi atensi Polres Bau-Bau dengan mengerahkan kekuatan pengamanan optimal di masing-masing tempat pemungutan suara atau TPS. Polres Bau-Bau menerjunkan 64 personil pengamanan PSU untuk bersiaga di 4 TPS selama pelaksanaan pemungutan suara pada Kamis 22 Februari 2024. Kasih Humas Polres Bau-Bau AKP Abdul Rahmat menyebutkan sebanyak 44 personil standby di 4 TPS atau masing-masing TPS akan ada 11 personil pengamanan. Sisanya akan patrol mobile menjamin situasi aman dan kondusif selama pelaksanaan PSU. Keempat TPS yang melaksanakan PSU
Masing-masing TPS 003 Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batu Poaro melaksanakan 5 jenis pemilihan. TPS 021 Kelurahan Kato Bengke, Kecamatan Betoambari untuk pemilihan DPR RI dan DPD RI. Selanjutnya TPS 015 Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dan terakhir TPS 006 Kelurahan Kadolo Katapi, Kecamatan Wolio untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. 3 puskesmas Bau-Bau kembali meraih sertifikat akreditasi paripurna dan utama. Selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani. Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia kembali mengeluarkan sertifikat akreditasi paripurna dan utama kepada 3 puskesmas di Kota Bau-Bau. Ketiganya masing-masing Puskesmas Batara Guru dan Bukit Wolio Indah meraih akreditasi paripurna, sedangkan Puskesmas Surawalio mendapatkan predikat utama. Visitasi reakreditasi ketiga fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut sejak akhir Januari 2024 oleh tim surveyor Lembaga Akreditasi Fasilitas Layanan Kesehatan Seluruh Indonesia atau LAKSESI. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Marfia Tahara dikonfirmasi RRI membenarkan kabar akreditasi ketiga puskesmas itu. Akreditasi paripurna merupakan pengakuan tertinggi yang diberikan lembaga independen penyelenggara akreditasi kepada puskesmas. Disebutkan Marfia tujuan diselenggarakannya akreditasi untuk membina puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam upaya memperbaiki sistem pelayanan dan kinerja yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, keselamatan, dan manajemen risiko. Yang datang surveyor itu kan bukan mereka penentunya, dikirim lagi, kirim di kementerian. Jadi hasilnya itu dari kementerian. Marfia menambahkan, fasilitas kesehatan puskesmas di Bau-Bau sebelumnya sudah terakreditasi. Sejak Desember hingga awal tahun 2024, seluruh puskesmas di Kota Bau-Bau kembali reakreditasi. Akhir Februari tersisa 2 puskesmas yang belum terakreditasi, yakni Puskesmas Sula A sedang dalam proses dan Puskesmas Kato Bengke 28 Februari mendatang. Dari 17 puskesmas di Kota Bau-Bau yang telah keluar piagam sertifikat akreditasinya diantaranya Puskesmas Melai dan Lakologo, Bungi, Meo-Meo, Betoambari, Batara Guru, dan Bukit Wolio Indah memperoleh predikat paripurna, sedangkan Puskesmas Waborobo dan Surawalio kategori utama. Selain puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda juga memperoleh predikat paripurna. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Bau-Bau menjamin keamanan dan ketertiban warga binaan di bilik penjara dengan rutin melaksanakan penggeledahan insidentil. Fokus aparat pengamanan lapas yakni barang terlarang seperti narkotika dan alat-alat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas, diantaranya senjata tajam. Selain menggeledah kamar para narapidana atau napi, seluruh warga binaan satu persatu dikeluarkan dari kamar dan menjalani pemeriksaan untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang disembunyikan di seputar anggota tubuh. Kepala Seksi Minkam Mit Lapas Bau-Bau Irwan Lamane mengungkapkan penggeledahan berkala merupakan bagian integral dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan. Ia berharap dengan penggeledahan rutin akan tercipta kondisi Kamtibmas yang kondusif sehingga warga binaan tenang selama menjalani masa pembinaannya di dalam lapas. Saudara, sebelum kami akhiri kami sampaikan pokok-pokok berita. KPU Bau-Bau pastikan kesiapan penyelenggaraan pemungutan suara ulang atau PSU di 4 TPS digelar hari ini. 3 puskesmas Bau-Bau kembali meraih sertifikat akreditasi paripurna dan utama. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas saya ucapkan selamat pagi.